Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arvika di modul Machine Learning dengan Python. Sekarang kita sudah masuk ke sesi 3. Nah, di sesi 3 ini kita akan kembali melakukan classification, tetapi dengan menggunakan algoritma decision tree. Nah, pertama-tama sebelum kita memulai proses machine learningnya, kita harus memahami dulu datasetnya. Dataset yang akan kita gunakan untuk decision tree ini adalah Titanic dataset yang ada di Kaggle. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ceritanya Titanic kan? Jadi ada beberapa penumpang, kemudian mereka kena iceberg, kemudian tenggelam. Nah, di sini kita dikasih datanya mengenai siapa saja penumpangnya dan kemudian statusnya meninggal atau survive atau selamat. Nah, untuk Kaggle competition sudah disediakan training dataset. Jadi ada training CSV, kemudian ada testing dataset. Nah, testing dataset ini adalah dataset yang tidak dikasih label dan kita ditugasin untuk memprediksi, kemudian submit ke Kaggle dan kemudian nanti Kaggle yang akan ngasih tahu akurasinya berapa. Jadi gitu cara mainnya. Nah, karena ada copyrightnya, jadi teman-teman silakan download sendiri dengan URL ini. Kemudian nanti harus sign up sih, sign up kemudian baru bisa download training datasetnya gitu. Nah, saya sudah pernah sign up, jadi saya sudah sign in dan saya sudah download. Nah, penampakannya seperti ini. Jadi kalau training dataset dia terlihat seperti ini. Ini ada passenger ID, kemudian ada status survive, jadi kalau 0 berarti meninggal, kalau 1 berarti selamat. P class adalah passenger class, jadi ada passenger class 1, 2, dan 3. Kemudian ini kalau kelas ini lebih ke social statusnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada data dictionary-nya. Nah, P class itu adalah socio-economic status dari upper class, middle class, dan lower class. Kemudian teman-teman bisa lihat juga ada namanya, jadi bahkan ada nama penumpangnya, kemudian ada sex atau gender, laki-laki atau perempuan, usia, kemudian SIP SP ini ada sibling atau spouse. Jadi kalau sibling atau spouse ini maksudnya ada berapa jumlah sibling dan spouse-nya yang ikut naik Titanic gitu. Kemudian kalau parch ini adalah parent child, jadi ada berapa jumlah parent atau children yang ikut naik di Titanic gitu. Nah, dari sini jadi untuk orang ini dia punya satu spouse, satu di situ gitu. Kalau untuk ini dia punya satu spouse di situ. Kemudian parent child, kalau 0 berarti dia tidak membawa anak. Kalau ada sini berarti dia membawa, ini 1, dia membawa 1 anak gitu. Kemudian ini adalah tiketnya, nomor seri tiket. Ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk tiketnya, fare-nya. Ini adalah nomor kabinnya. Kemudian ada status embarkasi. Jadi embarkasinya dia berangkat dari pelabuhan apa ya. Nah, kalau embark itu dia ada CQS, berarti ada 3 kota lah, Queenstown, Southampton, dan Cherbourg. Nah, di sini dijelasin semua, jadi apa arti dari masing-masing feature itu. Nah, kalau kita explore sebenarnya kita nggak akan gunakan semuanya ya. Jadi kalau untuk klasifikasi kita nggak perlu namanya. Klasifikasi kita mungkin juga tidak perlu tiketnya, nomor tiketnya apa, atau tinggal di kabin mana gitu. Apalagi ini masih banyak yang kosong-kosong. Kemudian port embarkasinya mungkin nggak ngaruh gitu kan, karena mereka setelah naik juga random gitu kan posisinya ketika terjadi kecelakaan itu gitu. Jadi nanti kita akan coba lakukan pengolahan data dan prediksi machine learning untuk mengetahui apakah suatu passenger akan survive atau akan meninggal. Kemudian sekarang kita tinggal load datanya. Jadi kalau load data kan tadi kita sudah download. Nah, kalau sudah download itu kita perlu load data dulu. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan tanda plus new folder untuk membuat folder. Misalkan saya data Titanic gitu misalkan ya. Kemudian ada di sini, saya tinggal double klik, kemudian saya bisa upload data yang sudah saya download gitu. Jadi misalkan kalau tadi sesi 3 ini saya masukin datanya training gitu. Dia masuk ya. Kalau saya perlu testingnya sih juga masuk gitu. Jadi dari sini kemudian nanti kita bisa tinggal langsung proses gitu. Nah, sebelumnya saya sudah masukin sih ke data juga ya, test dan train. Nah, sekarang berarti kita sudah siap untuk praktek. Nah, kita akan lanjutkan prakteknya di bagian berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.